بلساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتب بالكلام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. رواه ابن حبان عن أبي هريرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atibil kalam, baguskan ucapan. Wa abshis salam, sebarkan salam. Wasilil arham, sambung tali silaturahim. Wasalli billaili, dan sholatlah di waktu malam. Wan nasu niyam, sementara manusia lain sedang tertidur. Summa, lalu udkhulil jannata bisalam, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Ini hadis menerangkan tentang bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga dengan selamat tanpa hambatan. Apa yang diberitakan, diceritakan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi berucap ketika dia berucap kecuali yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang pengen masuk ke surga, satu kata Nabi, atibil kalam, bagusin ucapan. Apalagi kita hidup bersama-sama orang lain, kita hidup nggak sendirian. Berapa banyak orang gara-gara ucapan sakit hati. Berapa banyak orang gara-gara ucapan kita timbulnya dendam. Bahkan bukan cuma satu turunan, dia bilang 7 turunan saya gak bakal maafin. Kadang-kadang bahkan dendamnya bukan kepada orangnya saja. Kalau udah benci gara-gara ucapan tuh orang, udah benci sama seseorang, bahkan yang dekat sama dia ikut dia benci. Jangankan orang, lihat sendalnya saja udah gak reda. Makanya ada satu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan, wa qad yurja li jar'i sayfi wa dapurta lima jar'a lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat bicara? Mulutmu adalah harimau, salamatul insan fi iktil lisan, kata Rasul. Selamat seseorang bagaimana dia bisa jaga lidahnya, enggak?
Kalau dia nggak bisa jaga lidahnya, dia boleh jadi akan mendapatkan kecelakaan. Berapa banyak orang yang jatuh karena ucapan, berapa banyak pula orang yang mulia gara-gara ucapannya. Oleh karena itu, baguskan ucapan. Lebih baik berpikir dulu baru berucap daripada berucap dulu baru berpikir. Ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu, dia akan berpikir dulu baru dia berucap. Orang yang tidak berilmu, dia akan berucap dulu baru berpikir. Berbeda sekali. Atas kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, kepada siapapun kita berhadapan, baguskan ucapan. Kalau perlu, yang keluar dari ucapan kita adalah kata-kata yang santun. Sebab dari kesantunan ucapan itu bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Sebagaimana sudah kita pada maklum, pernah ada satu penelitian dari seorang profesor Jepang yang meneliti tentang air. Ketika diucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata indah, kata-kata yang manis, maka molekul-molekul air tersebut membentuk kristal-kristal yang indah. Tapi ketika saat kata-kata kasar muncul, yang ada adalah molekulnya tidak beraturan, jelek sekali dilihatnya. Ini membedakan. Begitu sangat berpengaruhnya ucapan baik dan ucapan buruk. Sementara di dalam diri kita manusia itu bisa 70% adalah zat cair. Ketika yang kita terima adalah sesuatu yang indah, kata-kata yang santun, maka boleh jadi respon di tubuh kita akan merasakan sesuatu yang nyaman. Tetapi ketika sesuatu yang buruk, sesuatu yang kasar kita terima, respon di tubuh kita pun berbeda, tidak nyaman. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan contoh buat kita dari seseorang yang kata-katanya tertata dan teratur, sopan santun dalam berucap benar-benar diakui oleh siapapun, baik oleh kawan maupun oleh lawan. Maka pengen kita jadi orang yang dimasukkan ke dalam golongan penghuni surga, maka atibil kalam. Yang pertama, baguskan kalam. Maka apalagi kita selaku seorang anak, ketika kita berucap dengan orang tua kita, wanti-wanti. Satu di antara ucapan yang membuat seseorang anak berbuat dosa, apa di dalam Al-Quran dikatakan, fala taqul lahumma uff, jangan kau berkata uff kepada orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan kau sentak keduanya. Wa qul lahumma qawlan karima, katakan kepada orang tua kita kata-kata yang mulia, kata-kata yang sopan. Sekali orang tua tersakiti oleh kata-kata uff, kata-kata yang memotong ucapan orang tua kita. Hush, kalau kata orang kita sekarang, jangan menyentak orang tua kita. Ucapkan kata-kata yang mulia. Itu akan melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan orang tua kita. Oleh karena itu, bagi kita selaku orang yang beragama dan akan mengajarkan akhlak yang mulia, hendaknya kita bisa melihat dengan siapa kita berhadapan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang tua, kata-kata apa yang pantas buat kita bicara dengan orang tua? Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, apa kata yang pantas buat orang yang muda? Yang hendaknya kita bisa mencontohkan sesuatu yang lembut, sesuatu yang santun. Apalagi, mohon maaf,
ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Al-bait madrasatul ula. Jangan pernah marah ketika anak kita berkata kasar, sebab anak ibarat kata rekaman yang begitu sangat kuat daya rekamnya. Kalau ada seorang anak berkata kasar, itu adalah cerminan orang terdekat dari anak tersebut, dan itu adalah bapak dan ibunya. Maka buat kita, ketika kita berkata dengan di hadapan anak-anak, ucapkan kata-kata yang santun, kata-kata yang mulia, kata-kata yang bagus, sebab dia akan meniru setiap ucapan dan kata-kata kita. Ketika kita berhadapan dengan sesama kita, hendaknya kita tata ucapan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena boleh jadi di antara mereka sedang dalam keadaan dan kondisi yang tidak nyaman, sedang dalam masalah. Satu. Yang kedua, wa abshis salam, dan sebarkan salam. Sebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan salat, beres salat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita tengok ke kanan, assalamualaikum. Tengok ke kiri, assalamualaikum. Ada apa di situ? Kita mesti bisa memberikan kedamaian dalam bahasa yang lebih sederhana lagi. Seorang mukmin yang baik tidak hanya damai dirinya saja, tapi orang lain pun bisa damai. Seorang mukmin yang baik tidak hanya dirinya yang sukses, tapi orang lain pun bisa sukses. Maka disitulah keberhasilan yang paling utama, ketika kita bisa memberikan kesuksesan buat orang lain. Tidak hanya diri kita saja, tapi orang lain pun bisa kita berikan jalan untuk menuju kesuksesan. Bisa lewat pengetahuan kita, bisa lewat tenaga kita, bisa lewat harta kita. Maka ini yang diajarkan ketika kita bergaul di tengah masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka ketika kita bisa punya kemampuan, kita memiliki skill, dan itu bermanfaat buat orang lain, maka sebarkan salam, sebarkan keselamatan, sebarkan keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi urusannya tentang akhirat. Kalau mau ke surga jangan sendiri-sendiri saja, ajak orang lain. Yuk kita berjamaah, ayo kita nuntut ilmu, ayo kita berbuat baik. Ini namanya menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian kepada siapa saja. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan sesuai dengan namanya. Asal kata dari salimah. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, bisa dia jaga dirinya, dia pun bisa menjaga kelakuannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, muslim yang sempurna, yakni orang yang orang lain itu bisa selamat min lisanihi, dari ucapannya, wa yadihi, dan dari tangannya, dari perbuatannya. Kalau kita tak bisa bertutur kata yang baik, jangan menghina orang. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Minimal seorang muslim seperti itu. Ini yang diajarkan di dalam keislaman kita, di dalam Islam. Yang ketiga, wasilil arham, dan sambung tali silaturahim. Masya Allah. Ini jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di lain keterangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah kasih murah rezekinya, falyattaqillah wal yasil rahimah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Maka
Bahkan ada satu ungkapan mengatakan 1000 kawan masih sedikit, 1 musuh sudah terlalu banyak. Terus jalin silaturahim kita kepada siapa saja, terkhusus buat saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan, hati kepada orang yang baru kita kenal pun kita jalin silaturahim, kita jalin persaudaraan. Benar-benar kita bisa berbuat baik. Kalau urusan berbuat baik, Masya Allah, tidak hanya kepada bangsa manusia saja dianjurkan, hatta kepada bangsa hewan sekalipun. Kalau di dalam agama diceritakan ada seorang pelacur yang dia begitu sangat kasihan melihat seekor anjing hampir mati gara-gara kehausan. Dia copot sepatunya, dia ambil air dari dalam sumur, diberikan kepada anjing tersebut. Lalu Allah balas kebaikan itu perempuan dengan hidayah wa taufik. Allah catat itu perempuan min ahlil jannah. Maka awal mula daripada kita menyambung silaturahim adalah memberikan kebaikan kepada siapa saja, baik dia orang yang berbuat baik kepada kita maupun kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsin ila man ahsana ilaika wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Dari situ akan muncul tali silaturahim. Dari situ akan muncul kasih sayang di antara kita sesama kita. Kasih sayang antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan akan bercabang kebaikan-kebaikan. Dari silaturahim akan muncul watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling wasiat-wasiat dalam hak dan kesabaran. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapati ketika kita bersilaturahim. Maka tidak akan pernah rugi manusia yang menyambung tali silaturahim. Dia datangi saudaranya, baik itu saudaranya menyukai dia, menyayangi dia ataupun tidak, bismillah, dia datang, dia silaturahim. Bahkan dia berikan sedikit makanan kepada saudaranya, tanda dia cinta kepada saudaranya. Betapapun saudaranya memusuhi dirinya, tapi ia tidak pernah menganggap musuh saudaranya. Ini yang mahal. Maka kalau bisa kita amalkan ini silaturahim, Masya Allah, pantas Allah katakan Allah akan murahkan rezekinya, Allah akan panjangkan umurnya. Ketika seseorang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan, kita silaturahim kepada dirinya, bahkan kita berikan kebaikan kepada dirinya, itu akan membawa pengaruh yang begitu sangat dalam di dalam hatinya. Bahkan boleh saja dia akan berdoa, ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan segala urusan. Kita nggak tahu di lidah mana doa itu begitu sangat diijabah. Maka jangan pula pilih kalau kita mau bersilaturahim siapapun dia. Wasalli bil laili wan nas niyamun. Dan yang keempat, salatlah engkau di waktu malam sementara manusia sedang tertidur. Ketika manusia tidur di waktu malam lelap, merasakan hangat selimutnya. Ketika manusia sedang lalai di waktu malam, ketika manusia sedang merasakan nikmatnya di waktu malam, maka hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bangun dari tidurnya, dia kalahkan hawa nafsunya, dia berangkat menuju tempat wuduknya, dia basuh wajahnya, dia berwudu, membersihkan dirinya, mengangkat hadas kecil dan besarnya, dan dia hamparkan sejadahnya, dia menghadap Tuhannya. Manusia inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di tengah malam fatahajjad bihi nafilatan lak, maka hendaklah engkau tahajud, kau salat sunat, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi Allah akan mengangkat engkau dalam satu makom yang terpuji, makom yang mulia. Allah tantang diri kita. Siapa orang di antara hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang ingin diangkat derajatnya menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bangun di tengah malam. Ini bukan pekerjaan yang ringan, berat. Ini bukan pekerjaan yang enteng, berat. Tapi seiring dengan beratnya suatu ibadah, al-udra biqadril masyaqqah, janji Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan penuhi segala hajat-hajatnya. Bahkan di antara manfaat dan hikmah dari orang yang suka salat tahajud, wa manhatun anil ithmi, dan Allah akan cegah dari dosa-dosa yang akan dia hadapi. Allah akan berikan wajah-wajah orang yang soleh, bersinar wajahnya. Allah akan berikan kekuatan dalam jiwanya menghadapi kehidupan. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Allah angkat kebingungannya. Allah kasih jalan kepada kita sekalian. Di tengah orang lain terlelap dalam tidurnya, merasakan hangat selimutnya, bangun di tengah malam, sholat tahajud, ngadu ke Allah, munajat ke Allah, di rumah berasa diri kita banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keluarga pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang punya usaha pengen diberikan kelancaran dan kemajuan usahanya. Yang punya anak pengen anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang punya istri kepengen istri jadi istri yang solehah. Bangun di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, kalau di siang hari kita telepon, mungkin agak sulit kita nyambung. Kenapa? Begitu banyak sinyal-sinyal, begitu banyak orang yang telepon. Tapi di waktu malam langsung cepat sekali kita sampai, cepat sekali kita berhubungan dengan seseorang. Ketika kita bangun di tengah malam, kita sholat, kita ngadu ke Allah, begitu sangat cepat sekali. Kenapa? Sinyalnya nggak begitu penuh, sambungannya jarang orang saat itu beribadah. Hanya orang-orang yang dia bisa kalahin hawa nafsunya, orang-orang sukses. Kalau kau pengen tahu, orang-orang yang hebat akan senantiasa dia paksakan dirinya untuk bangun di tengah malam, karena begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan. Ketika seorang manusia bangun dari tidurnya, dia sholat tahajudnya, asa ayyam atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat kita kepada derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Akan muncul kedewasaan diri, kematangan jiwa. Kita akan berani menghadapi kehidupan ini. Betapapun pelik dan banyak masalah yang harus kita hadapi. Manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia yang jauh dari Allah. Manusia yang senantiasa bersandar kepada Allah beda manusia dengan manusia yang merasa dirinya hebat dan merasa diri, percaya diri dengan kemampuan yang ada. Manusia yang benar-benar bersandar, nyender diri, ngadu diri ke Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kekuatan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap masalah, seberat dan sepelik apapun itu masalah. Ini sudah ada di dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Hanya tahajud merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi, kebiasaan para wali, kebiasaan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita melaksanakan, nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu banyak-banyak.
Wis sebagai latihan 1 rakaat saja. Salat witir. Ketika salat witir itu dilakukan sesudah bangun tidur, nilainya adalah tahajud. Itu setiap salat sunnah yang dilakukan sesudah bangun tidur di waktu malam namanya salat sunat tahajud nilai. Walaupun itu ganjil bilangannya, witir bentuknya, tapi kalau dia dilaksanakan sesudah bangun tidur di waktu malam namanya tahajud. Praktekkan itu, amalkan itu, yakin dan percayalah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan ini adalah satu jalan keluar, satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita yang banyak masalah, buat kita yang banyak berhajat, apalagi buat para pemimpin-pemimpin kita, apalagi buat wakil-wakil kita, apalagi buat orang-orang yang begitu sangat berharap mendapatkan kedamaian, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan akhirat. Kalau ini bisa kita praktekkan, insya Allah bisa menjawab daripada harapan-harapan kita yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin berharap bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini menjadi jalan buat kita, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dari pesan Rasul yang singkat ini bisa kita amalkan. Yang pertama, atibil kalam, baguskan ucapan. Yang kedua, absis salam, sebarkan keselamatan, sebarkan kedamaian, sebarkan kemanfaatan, sebarkan kesuksesan. Wasil arham, yang ketiga, sambung tali silaturahim kepada siapa saja, baik orang yang berbuat baik kepada kita maupun orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Yang keempat, wasalli bil laili wan nas niyam, dan salatlah di waktu malam ketika manusia-manusia lain sedang tertidur, sedang merasakan hangatnya selimut di waktu malam. Maka kata Nabi, summat kulil jannata bisalam, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Mudah-mudahan dari yang singkat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah bima la ya'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqunal wasi', anta rizqul amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi